Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi kali ini untuk menjawab pertanyaan buat teman-teman nih yang banyak komentar di video saya yang sebelumnya tentang cara pembersihan CVT. Kali ini saya mau buka juga ya. Ini saya juga udah mungkin 1 bulanan saya mau bersihkan CVT, tapi kita nggak sedang bahas bagaimana cara membersihkan CVT karena di video sebelumnya juga sudah saya berikan tutorialnya seperti itu. Nah, ini untuk menjawab teman-teman nih, hati-hati mas kalau pakai air, karatan atau bahaya atau segala macam. Intinya yang mereka keluhkan atau khawatirkan adalah terjadinya karat di bagian CVT karena menggunakan metode sabun dan juga air ya. Nah, kali ini akan saya buka untuk menjawab emang beneran berkarat gak sih, dan kemudian alasannya kenapa sih menurut saya ini lebih aman gitu. Jadi di video ini akan saya tunjukkan, saya buka ini sekitar 1 bulan setelah saya melakukan pembersihan dengan metode itu. Dan sekali lagi ya, saya melakukan metode itu bukan cuma sekali ini, jadi memang udah sering sekali. Jadi setiap kali saya pembersihan lebih melakukan dengan menggunakan metode sabun dengan air seperti itu. Oke, kita buka bareng-bareng apakah benar berkarat atau gimana. Kita buka ya. Nah, sebelum itu saya juga mengingatkan buat teman-teman jangan lupa subscribe dan juga komen buat teman-teman yang memang punya banyak pertanyaan atau keluhan yang mungkin saya bisa membantu. Kemudian jangan lupa di like juga, bantu untuk 1000 subscriber pertama. Terima kasih ya teman-teman. Oke, sekarang kita buka ya. Untuk video pembukaannya kita percepat aja ya. Oke, ini udah terbuka. Tinggal kita tarik pelan-pelan. Seperti ini. Ini video sudah setelah terbuka ya. Ini belum dibersihkan sama sekali ya. Kalau terlihat masih kotor. Saya pakein ini ya, flash biar kelihatan. Bentar. Nah, seperti ini teman-teman. Nih kemarin yang bilang hati-hati mas karatan, nih buat teman-teman nih, buat yang bilang takut karatan, becek apakah ada karatnya. Saya rasa aman semua ya. Nanti akan saya ulas satu-satu alasan kenapa kok dia meskipun pakai air nggak karatan ya. Oke, seperti itu ya teman-teman, aman semuanya. Dan ini sudah metode yang saya lakukan bukan 1 kali 2 kali, tapi memang udah sering banget seperti itu. Sekarang akan saya coba bersihkan dulu, setelah itu akan kita bahas kenapa sih gitu. Jadi untuk pembersihannya nggak saya contohkan ya karena memang kita udah ada di video sebelumnya. Oke, jadi setelah pembersihan baru akan kita bahas.
Oke, setelah semuanya selesai, kita biarkan kering seperti ini. Biarkan kering dulu. Jadi setelah dibersihkan, kita biarkan diamkan dulu sejenak seperti ini sampai kering. Kemudian untuk kuli belakang ya, seperti ini. Kuli belakang ini boleh pakai air. Kita gosok-gosok aja. Di sini ada kayak bekas-bekas kampas yang bergesekan gitu ya di dalamnya sini. Kalau pakai bensin memang lebih cepat teman-teman, tapi pakai sabun jauh lebih murah. Sambil santai kan kita lakukan juga di rumah, nggak perlu terburu-buru juga. Kemudian untuk bagian ini, nah ini ada bearing dalam. Ini kalau kita kena bensin dia akan hancur teman-teman, lama-lama ya dia akan rusak bearingnya, dan kita harus ganti bearing bambu ini. Untuk harga juga lumayan, kemudian cara penggantiannya juga lumayan rumit juga ya. Buat teman-teman yang nggak bisa ya harus ke bengkel, tapi kalau yang bisa kita bisa ganti sendiri ya. Ini ada dua, satu bearing bambu, satu bearing biasa. Ini kalau kena bensin, kalau kita nggak hati-hati, kalau kita lihat di bengkel-bengkel itu biasanya dia cuman area sini teman-teman yang dikasih bensin. Kasih bensin area sini, kemudian dimiringkan seperti ini agar nggak masuk seperti ini, agar nggak masuk ke sini bensinnya, kemudian dilap-lap seperti ini. Setelah itu baru mereka pakai lap. Seperti itu metodenya. Kurang lebih sama juga. Kalau kita mau pakai sabun, sama juga kita akan seperti ini. Tapi kalaupun misalkan dia terkena air masuk sini, itu aman teman-teman. Jadi dia lebih aman seperti itu. Ya. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti akan ada saya kasih contoh analoginya seperti apa sih. Oke, ini kita bersihkan. Untuk puli belakang itu kan ada bearing. Bearing itu fungsinya sama seperti ini ya teman-teman, seperti rantai motor ini ya. Dia kan ada pelumasan nih di sini, ada stempet. Nah, itu kalau kita bersihkan pakai bensin, lama kelamaan dia akan berbunyi kemeracak karena dia akan merusak. Ini kan ada di dalamnya ada karet atau bantalan ya, sama seperti bearing itu juga kalau kena bensin akan rusak teman-teman. Jadi efeknya itu akan mungkin nggak langsung ya, tapi akan beberapa mungkin jangka waktunya agak panjang, tapi yang jelas dia akan berefek. Nah, sekarang kita bedakan dengan air dengan sabun. Air dengan sabun, kalau kita lagi cuci motor kan kita pakai air dengan sabun ya teman-teman. Nah, di sini kan pasti akan kena tetesan atau segala macam, mungkin nggak secara langsung atau bahkan ada yang disikat juga. Itu aman teman-teman, karena dia reaksi kimianya nggak terlalu signifikan mempengaruhi di bantalan rantai ini. Nanti setelah kita cuci tinggal kita kasih pelumasan oli lagi, dan itu nggak akan merusak. Jadi itu adalah perbedaannya kenapa puli belakang lebih rawan kalau kita pakai bensin daripada pakai dengan air sabun. Seperti itu ya, itu analoginya. Oke, seperti ini aman aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ragu untuk yang bagian puli belakang ini, sebenarnya nggak perlu dipakai air atau bensin juga ya, nggak perlu ya. Tinggal kalian gosok pakai kuas. Ini anggap kuasnya itu yang agak yang kering ya. Gosok. Habis itu tinggal dilap. Seperti itu aja ya. Selama
nggak ada kebocoran di area apa itu stempet seperti ini ya. Ini kan ada kayak stempet di dalamnya. Selama itu nggak ada kebocoran, aman-aman aja. Ya tinggal kalian lap aja seperti ini. Kemudian untuk yang kampasnya tinggal kalian sikat seperti video saya yang sebelumnya. Saya contohkan lagi ya. Seperti ini. Tinggal disikat-sikat aja. Ini kan ada hitam-hitamnya nih. Itu adalah kerak kotoran dari sisa gesekan antara kampas dengan puli lonceng. Ini jauh lebih aman. Dan ini kalau kena bensin otomatis dia juga akan mengeras ya. Jadi daya pakainya atau durabilitasnya juga akan berkurang. Kampas ini nggak bisa kena bensin teman-teman. Kalau kena air aman. Kalau misalkan kalian mau rendam juga, itu akan mengembalikan dia lebih elastis juga. Nggak ada masalah. Seperti itu ya. Nih, dah. Buat teman-teman yang cuman pengen bersihin gitu aja, aman-aman aja ini. Tapi kalau untuk yang mau kasih stempel di dalamnya, itu tinggal kita bongkar dulu seperti itu ya. Ada di video saya yang sebelumnya juga, tapi nggak saya record ya, karena memang ini hanya pembersihan rutin aja. Untuk buka-buka ini udah ada di video-video yang lain. Oke, tuh. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa kalau bearing ini kena air sabun itu lebih aman daripada kena bensin. Setelah seperti ini tinggal kita tunggu kering. Bisa pakai lap, bisa pakai apa aja ya, yang penting ini sampai kering seperti itu teman-teman. Kita bisa pakai pompa manual seperti ini. Oke, sekarang kita masuk. Ini udah bersih semua, udah selesai. Sekarang kita masuk ke inti bahasannya teman-teman. Apakah Mas nggak takut karatan atau gimana ya? Nah, kita bahas pertama di area sini ya. Ini adalah aluminium teman-teman. Kalau teman-teman tahu, aluminium ini nggak akan bisa karatannya teman-teman. Tapi yang ada, misalkan kalian kena banjir, kemudian dibiarin nggak dibuka atau nggak dibersihkan atau nggak dikeringkan, yang terjadi adalah kerak, bukan karat ya teman-teman. Jadi hanya berkerak kayak berjamur gitu ya teman-teman. Nah itu yang pertama. Jadi apakah dibilang di area sini aman? Aman, karena ini adalah aluminium. Kemudian yang kedua, ini batang kruk as ini kan pakai besi mas, pasti karatan dong ya kan. Nah, sama ini juga nih puli belakang harusnya kalau besi karatan dong. Nah ini adalah besi yang sudah dipanaskan teman-teman, sama seperti ini ya. Kalau kita ambil contoh ini cakram, ini motor sudah 1 tahun lebih nggak saya pakai, lebih lah 2 tahunan nggak pernah saya pakai, cuma dipanasin aja dan dicuci setiap seminggu sekali. Apakah ada karatan? Nggak ada teman-teman. Ini juga sama, ini nggak pernah dipakai. Buat teman-teman subscriber saya yang pertama itu pasti karena saya bahas tentang Minerva ini ya. Memang lagi belum ada update, jadi belum ada yang bisa dibahas. Balik lagi, ini adalah besi yang cara pembuatannya itu saya nggak tahu apa namanya. Itu intinya besi ini dipanaskan dengan yang benar-benar panas ya, beberapa derajat itu dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, kemudian dicelupkan ke air yang suhunya rendah. Jadi perubahan suhu yang cepat itu membuat dia menjadi materialnya lebih padat, kemudian dia secara alami dia akan menjadi anti karat teman-teman.
Jadi kalau teman-teman beli yang piringan original itu udah pasti dia ada anti karatnya. Ini kan kena hujan, dicuci juga. Kenapa dia nggak karatan? Ya karena itu tadi, karena dia udah dipanaskan dengan suhu yang tinggi, kemudian dicelupkan di suhu yang rendah, kemudian terjadi pemadatan bahan seperti ini ya. Jadi dia nggak akan bisa karatan. Nah, kenapa kok di sini saya bilang nggak bisa karatan? Karena ini kan CVT ya. Kalau teman-teman pakai 5 menit aja jalan, teman-teman bisa pegang cover CVT-nya. Itu panas teman-teman. Nah, ini kalau kita motor udah setiap hari kita pakai, secara otomatis kan ini panas semua teman-teman. Tutupnya aja panas, apalagi di dalam seperti ini. Jadi ini nggak akan bisa karatan teman-teman, apalagi kalau kita pakai setiap hari ya. Kemudian misalkan ada sisa air, kemudian kita pasang, nggak ada masalah teman-teman. Sisa air cuman sedikit, kalau kita pakai ini kan akan suhunya akan jadi panas ya, otomatis dia akan menguap. Jadi air itu berangsur-angsur juga akan mengering seperti itu teman-teman. Tapi ya lebih baiknya memang kita tunggu sampai kering seperti itu. Kemudian ini kita bahas ke puli belakang ya. Puli belakang ini kan bahannya juga sama teman-teman. Ini bahan besi yang sudah dipanaskan sedemikian rupa. Jadi memang dia di dalam sini pun dia ini setiap hari kalau kita pakai dia ini sudah panas teman-teman. Kalau kita pakai perjalanan jauh 3 jam 4 jam ini sudah panas sekali teman-teman. Jadi untuk karatan itu nggak ada teman-teman, nggak bisa karatan. Menurut saya seperti itu ya, menurut pandangan saya dengan keilmuan saya yang masih belum seberapa. Tapi memang sejauh saya pakai metode sabun cair dengan air ini nggak ada karatan sama sekali. Dan ini saya bisa kenapa saya share ilmu ini, karena saya sendiri juga sudah melakukan teman-teman. Jadi apa yang saya share ini adalah pengalaman pribadi saya ya, teman-teman, bukan mengada-ada. Kemudian di puli belakang ini aluminium teman-teman. Puli depan ini aluminium teman-teman, sama bahannya dengan area di blok CVT. Ini aluminium, mau kalian rendam beberapa hari juga di air, dia nggak akan bisa berkarat teman-teman. Jadi sudah jelas ya, area CVT aman, ini batang kertas ini juga aman semua karena penjelasan tadi. Kemudian puli belakang juga aman, puli depan juga aman. Lalu apa yang harus kita khawatirkan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang ini aman, kenapa bengkel nggak melakukan itu mas gitu? Yang pertama kita akan menjelaskan, bengkel itu teman-teman, nggak semua yang kerja mekanik di situ adalah pemilik bengkel ya. Jadi dia istilahnya di situ tukang lah seperti itu ya. Tukang atau montir di bengkel-bengkel umum itu dia biasanya komisinya adalah 70-30. Jadi misalkan ongkos dari line spare part ya, misalkan kita udah ganti spare part segala macam, kemudian ada total di bawah itu ada tulisannya ongkos itu ongkos pemasangan dan juga servis ya. Itu misalkan kita ambil contoh 100.000 lah, berarti kalau 70-30, 70.000 itu masuk ke montirnya, yang 30.000 adalah masuk ke pemilik bengkelnya. Kenapa kok masuk pemilik bengkel? Ya jelas ya, karena dia yang punya bengkel, kemudian dia juga yang punya alat-alat atau kunci-kunci yang seperti ini. Jadi montir itu cuma datang bawa badan, dia misalkan dia mau ngelamar, ada kebutuhan buat montir nggak? Saya mau gabung. Kalau ada boleh kita masuk. Nah itu biasanya antara 60 sampai 40. Ini saya udah sering banyak tanya ya ke montir-montir. Ada juga yang 70-30. Nah dari pembagian itu mereka harus mencari efisiensi waktu teman-teman. Kalau dia melakukan servis CVT seperti ini aja, satu motor, ini paling servis itu ongkosnya sekitar 50.000 sampai 60.000, atau paling mahal mungkin 80.000 ya. Nah berarti dia dapat berapa ya, sekitar mungkin 40.000 sampai dengan 60.000 lah yang dia dapat. Kalau satu motor dia lakukan dengan metode air dan sabun seperti ini,
jelas efisiensi waktunya dia nggak dapat ya teman-teman. Ya, montir yang lain udah dapat 3 motor atau 2 motor, mungkin dia masih dapat 1 motor. Itulah kenapa mereka lebih memilih pakai bensin ya, atau bahkan ada yang pakai kompresor disemprot segala macam seperti itu ya teman-teman, karena untuk efisiensi waktu. Kemudian kenapa nggak pakai air juga, karena ini kalian lihat teman-teman, ini adalah bekas saya yang nyuci CVT ini tadi. Nah, bekas itu nggak semua bengkel juga mau bengkelnya tergenang air, apalagi air sabun juga ya teman-teman. Nah, kenapa mereka lebih memilih bensin? Karena kalau bensin setelah digosok tinggal dilap dikit dia udah menguap teman-teman. Jadi nggak akan mengotori area lantai di bengkelnya itu sendiri. Jadi lebih efisiensi selain dari waktu, lebih cepat untuk membersihannya karena pakai bensin. Kemudian yang kedua, karena itu tadi, karena agar bengkelnya tidak becek ya teman-teman. Apalagi montir yang ikut bengkel orang, nggak mungkin mereka mau melakukan pembersihan dengan air. Kemudian itu adalah alasan kenapa mereka nggak pakai metode air. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman, kalau memang itu aman, kenapa mereka nggak melakukan? Ya alasannya itu tadi teman-teman, efisiensi waktu, kemudian agar nggak becek juga. Nah, kalau kita yang ada di rumah seperti ini, kita kan lebih santai, lebih tenang, lebih lebih detail juga. Kalau saya kenapa nggak pakai bensin, yang jelas ya agar nggak boros juga, karena hasilnya sama. Mungkin kalau dibilang hasilnya memang sama, cuman waktunya atau pengerjaannya lebih lama karena kita nunggu kering ya teman-teman. Nunggu kering, kemudian lebih murah juga kalau pakai air dan sabun. Kemudian yang selanjutnya adalah yang saya pikirkan, ini adalah seal atau karet ya teman-teman. Ada 2 di sini. Kalau kita pakai bensin, seal atau karet itu dia akan kalau dia terkena bahan kimia, dia akan bereaksi ya teman-teman. Dia akan mengembang. Lama-lama seal-seal ini akan menjadi mengeras. Dia mengembang. Nah, kalau kita bilang kan ini nanti kalau udah menguap kering, dia akan kembali ke bentuknya semula. Iya, memang dia akan kembali ke bentuk semula. Tapi sekali lagi, sesuatu yang sudah kena reaksi kimia, durabilitasnya akan berkurang. Jadi lama kelamaan, apalagi kalau kita 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali melakukan pembersihan dengan metode bensin, lama-lama ini akan mengeras dan bocor. Akan saya berikan video tutorial kenapa sih dan apa sih bedanya ya. Oke, kita lihat video yang akan saya jelaskan untuk secara sederhananya. Oke, misalkan seperti ini. Bedanya saat kita akan membersihkan CVT, satu menggunakan bensin, satu menggunakan sabun cair atau sabun colek seperti ini. Itu bedanya seperti ini teman-teman. Ini permisalan aja ya. Ini saya ada stamp pad seperti ini, saya taruh di tangan, kemudian saya kasih oli bekas sedikit. Misalkan kita seperti ini, kan kotor ya, anggap aja ini kotor, lengket. Nah, kalau misalkan kita bersihkan seperti ini, kita pakein bensin, bersihkan seperti ini ya. Ini juga akan bersih juga seperti ini. Anggaplah ini misalkan CVT ya. Setelah itu kita lap seperti ini, bersih ya, bersih. Kemudian lebih cepat juga karena kan dia menguap ya, jadi nggak perlu nunggu sampai kering. Kemudian yang kedua, kita pakein sabun seperti ini.
dan juga air. Dia lebih berbusa. Tapi fungsi air dan sabun ini itu dia menetralkan yang namanya minyak ya teman-teman, minyak, oli segala macam itu dia menetralkan ya teman-teman. Ini yang kita bilas. Setelah itu ini kan masih basah, kita lap. Jadi di sini kita ada dua metode lah, anggaplah ini dua metode ya. Satu pakai bensin, satu pakai sabun colek. Nah, hasil sama, bersih juga, sama juga. Tapi dari segi efisiensi bensin lebih mahal. Ini lebih murah, apalagi kalau kita pakai carbo cleaner, lebih mahal lagi. Hasil sama secara kasat mata teman-teman, tapi kalau kita rasakan reaksi kimia yang terjadi misalkan bensin apalagi carbo cleaner itu lebih keras teman-teman, dan ini terasanya di kulit itu jauh lebih kayak kering ya, kayak dehidrasi gitu ya. Kalau ini tetap kenyal teman-teman. Jadi hasil sama, terlihatnya juga sama, tapi dampaknya itu juga berbeda teman-teman, karena ada reaksi kimia dari setiap metode yang kita pakai. Jadi kalau kita mau membersihkan CVT itu kita bisa pakai metode apa aja, bisa pakai carbo cleaner, bisa pakai bensin, atau bisa bahkan pakai sabun colek seperti ini. Hasil sama-sama bersih juga, tapi efisiensinya kalau untuk dari segi harga jelas yang ini lebih murah. Tapi kalau untuk efisiensi waktu ini lebih cepat teman-teman, karena dia nggak perlu dilap udah menguap. Apalagi ini bensin juga sama, dia nggak perlu setelah kita kuas nih CVT-nya dia akan menguap ya. Kalau pakai sabun colek dengan air kan kita butuh dilap sampai bersih dulu, kemudian mungkin kalau kita nggak punya kayak kompresor itu kita pakai pompa manual atau memang kita pakai tisu. Intinya akan lebih lama, hanya sedikit teman-teman, untuk nunggu keringnya itu tadi ya. Hanya bedanya di situ. Kemudian untuk reaksinya ini teman-teman, kalau ini kelihatan lebih nggak nyaman, kalau ini biasa aja, kayak enak aja. Nah itu akan terjadi juga. Ini saya ada seal ya, seal ini terbuat dari karet juga. Reaksi kimia ketika ini bertemu dengan bensin dan ini carbo cleaner, dia akan lebih mengembang ya teman-teman, lebih mengembang. Kemudian setelah dia kering, setelah bensin dengan segala macam yang ini juga menguap selesai, dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Memang nggak terlihat ya mengembangnya, nggak secara ekstrim benar-benar jadi besar itu, tapi dia akan mengembang karena reaksi kimia itu tadi. Sedangkan kalau kita pakai sabun, dia nggak bereaksi. Memang dia juga, sabun juga kimia juga, tapi efeknya nggak terlalu besar seperti itu, dan bahkan cenderung lebih aman untuk seal seperti ini. Dan yang di CVT kalau kita lihat kan ada dua seal tuh, ada seal kruk as, ada satu seal puli di belakang. Itu juga sebenarnya ketika kita melakukan metode pembersihan menggunakan carbo cleaner, kemudian bensin juga, dia akan bereaksi juga teman-teman, hanya saja nggak terlihat ya. Nah apalagi kalau untuk kita yang secara rutin mungkin 2 minggu sekali atau paling lama 1 bulan sekali, itu akan mempengaruhi masa pakai di seal kruk as dan juga puli belakang itu sendiri teman-teman. Jadi waktu dia mengembang kemudian dia kembali, itu akan ada perubahan seperti kayak getas gitu ya. Kalau kita nyebutnya itu getas atau mengeras. Ibaratnya nih kayak orang udah gemuk nih, dia udah gemuk, kemudian dia disuruh diet ya, otomatis akan ada sisa-sisa kayak kulit dia yang sedikit lebih lembek seperti itu ya. Jadi fungsi kulitnya itu juga elastisitasnya udah berbeda. Itu analogi sederhananya seperti itu teman-teman. Kemudian seperti itu kira-kira teman-teman, kenapa metode air akan jauh lebih
aman di video yang sebelumnya ini yang seperti sudah saya jelaskan. Jadi begitu ya teman-teman kira-kira penjelasannya. Jadi inti dari video ini adalah untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang masih berpikir atau takut CVT-nya akan berkarat hanya karena kita memakai metode pembersihan dengan menggunakan sabun dan juga air. Semoga video ini terjawab ya teman-teman. Kurang lebihnya ya itu adalah sedikit keterbatasan ilmu saya. Semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman yang awam juga, biar semakin kita sering membersihkan area CVT maka akan semakin awet juga part yang kita pakai. Biasanya kalau ini bocor paling 2 tahun 3 tahun udah melakukan penggantian. Ini alhamdulillah ya teman-teman, ini 2013-2014 motornya sampai sekarang masih belum ganti. Ini juga biasanya 2 tahun 3 tahun paling lama 5 tahun juga harus ganti sebenarnya, karena mengalami keausan ya di area bushing dengan ini kan kalau kotor kemudian kita pakai berputar sama seperti amplas ya teman-teman, jadinya dia akan menggerus seperti ini, akhirnya dia oblak. Kalau dia oblak otomatis akan berbunyi berisik di area CVT. Nah itu kan harusnya melakukan pergantian ini. Ini harganya kalau di total semuanya sekitar 250-an setahu saya ya, 250 untuk satu paket ini. Tapi ini alhamdulillah 10 tahunnya belum pernah ganti seperti itu. Yang penting teman-teman harus rajin-rajin membersihkan area ini semua. Kemudian kampas ini juga lama-lama akan cepat habis kalau kita mungkin dari cara pakai juga ya, dan juga kebersihan juga yang pasti. Kalau udah tipis diganti, tapi ini alhamdulillah masih tebal seperti ini. Nah itu penjelasan kurang lebihnya. Kalau memang ada pertanyaan lagi yang mungkin mau ditanyakan buat teman-teman, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan kemampuan atau keilmuan yang saya miliki atau pengetahuan yang sesederhana ini ya. Jadi karena kita juga bukan montir, cuman kita berdasarkan pengalaman pribadi aja. Intinya video ini semoga membantu teman-teman yang ingin merawat motornya di rumah tanpa harus melakukan atau pergi ke bengkel terdekat seperti itu ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.